Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast Polres Lombok Barat. Kembali lagi bersama saya Brigadir Dini. Hari ini saya eksklusif nih akan mewawancarai salah satu seorang siswa Latja dari SPN Polda Nusa Tenggara Barat. Dan kenapa saya mau mewawancarai ini? Karena saya pernah membaca salah satu komentar dari netizen di salah satu akun Polres Lombok Barat, salah satu akun Instagram maksudnya Polres Lombok Barat. Jadi pertanyaannya seperti ini. Min, dapat info nih di Polres Lombok Barat ada siswa Latja yang masuk polisi jalur Hafiz Al-Quran. Mungkin bisa dibuatin podcastnya, Masya Allah. Dan sekarang kita kedatangan langsung nih siswa Latja yang memang kita kenal sudah menghafal 26 juz. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu nih, boleh kenalin dulu sama Sobat Podcast Polres Lombok Barat. Namanya siapa? Dari mana? Siap. Izin kemudian siswa Gazi Aldino, pengiriman asal Polresta Mataram. Dari Polresta Mataram. Oke. Nah, Gazi, panggilannya Gazi ya? Siap. Benar ya, Gazi. Sekarang sedang melaksanakan latihan kerja atau Latja di Polres Lombok Barat ya. Sebelumnya dari pengiriman Polres Mataram ya. Siap. Polres Mataram. Dan bisa nggak? Saya penasaran nih. Saya pengen dengar cerita dari Gazi. Bagaimana sih sebenarnya apa yang membuat Gazi itu berminat jadi polisi? Izin kemudian sebenarnya kalau diceritakan dari awal kisahnya, keinginan untuk jadi polisi itu belum ada. Belum ada, oke. Okay. Ya, izin kemudian karena saat SMA dulu, saat teman-teman saya yang lain itu mengejar kedinasan dan univ-univ terkenal, di sana saya sendiri yang setelah SMA mau mondok gitu kemudian. Oh, jadi setelah SMA, mondoknya setelah SMA. Oke, jadi Sobat Podcast, Gazi ini biasanya kan kalau orang mondok ini SMP, SMA. Tapi Gazi mondoknya setelah SMA. Itu berapa tahun mondoknya? Jadi mondoknya setelah SMA itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun itu selesainya Desember 2022 besok 2022, ini. oke. Tapi ambil cuti untuk berangkat pendidikan. Berangkat pendidikan. Berarti sekarang posisinya masih cuti. Masih cuti. Oke. Dan apa yang membuat Gazi sebenarnya mondoknya ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa mondoknya? Siap, izin kemudian. Jadi saat masa SMA saya punya seorang guru atau bisa dibilang ustadz. Ya. Jadi ustadz saya ini merupakan seorang penghafal Al-Quran juga. Seorang penghafal. Jadi beliau sebagai seorang ustadz yang saya kagumin, dia sering memotivasi saya untuk saya itu bisa menghafal Quran. Dengan beliau mengatakan, Gazi, besok kalau kamu hafal Quran, kamu bisa membawa orang tua kamu ke surga. Salah satunya itu. Dari situ saya mulai termotivasi untuk bisa menghafal Quran. Tapi karena saya mengambil pondoknya itu setelah SMA, banyak gunjingan atau cibiran dari masyarakat, terutama dari teman-teman sekolah dan tetangga-tetangga. Iya. Gazi, kamu kok mondoknya setelah SMA, besok kamu jadi apa gitu? Oh iya, jadi banyak pertanyaan ya. Siap. Kenapa biasanya kan udah tamat SMA nih kita fokus mengejar cita-cita, misalnya mau kuliah ya ke tempat yang kita pengenin, atau mungkin daftar polisi langsung, biasanya kan begitu ya. Tapi Gazi memilih untuk mondok ya. Mondok tujuannya untuk apa nih? Jadi saya mondok itu karena emang tadi kembali lagi ke motivasi dari ustadz. Karena saya sayang dan cinta kepada orang tua saya ingin membawa orang tua saya masuk ke surga. Ya, biar bisa memberikan tiket ke surga nanti ya. Memberikan tiket ke surga untuk orang tua. Jadi situ tekad saya sudah bulat, dan waktu itu saya izin ke orang tua, Bapak, Ibu, izin Gazi setelah SMA nggak kuliah dulu, pingin mondok gitu. Dan nanti mungkin setelah pondok Gazi pingin berangkat ke Mesir. Gazi bilang gitu ke orang tua. Ke Kairo. Terus. Tapi orang tua di situ tetap pesimis. Gazi, kamu yakin ini teman-teman kamu nanti sudah S1, sudah pada kerja semua, kamu tetap mondok? Masa iya kamu cuma jadi guru ngaji gitu. Tapi karena tetap ngerayu orang tua, karena tekad yang udah bulat untuk mondok, di sana akhirnya orang tua mengizinkan. Dengan walaupun orang tua di situ rasanya tetap pesimis terhadap seorang anaknya. Jadi akhirnya masuk pondok. Dan dimulai dari pondok itu selama 3 tahun itu Gazi itu selalu berdoa. Doa Gazi ini untuk menjawab keraguan orang tua dan masyarakat gitu. Gazi berdoa,
yang Ghazi sering sebut di dalam sholat, ya Allah, berikanlah besok saya pekerjaan atau sukseskanlah saya dengan apa bakat yang saya miliki dan dengan prestasi yang saya miliki. Jadi saya merasa saya memiliki prestasi di Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Jadi saya ingin punya pekerjaan yang sesuai dengan basic saya yang saya miliki gitu. Jadi setelah 3 tahun mondok, sepertinya Allah tuh mendengar doa saya dan menjawab doa saya yang sering saya lafazkan atau saya sering lantunkan setelah sholat itu. Jadi ketika itu saya tanpa saya sadarin dan nggak pernah kepikiran sebelumnya, tiba-tiba orang tua itu memberikan kabar dengan datang ke pondok gitu. Iya. Tiba-tiba orang tua itu datang, padahal waktu itu belum waktunya penjengukan untuk anaknya yang mondok di sana. Jadi orang tua tiba-tiba datang, izin ke Ustadz, izin Ustadz ingin bertemu dengan anak saya Ghazi. Dan orang tua saya bilang, Ghazi, Bapak dapat info, katanya ada polisi daftarnya lewat jalur hafalan Al-Quran gitu. Lewat jalur. Karena kebetulan Bapak juga seorang polisi gitu. Oh, bapaknya Ghazi ini seorang polisi ya? Iya, jadi dia dapat info dari temannya. Dan pada saat itu Ustadz juga mengizinkan gitu. Oh Ghazi, mungkin kamu di sini ada potensi gitu. Karena di tempat saya mondok itu mungkin bisa dibilang paling dewasa di sana. Karena di sana seumurannya masih SMA dan masih SMP. Jadi dari segi umur memang Ghazi yang paling tua ya umurnya ya di pondok. Jadi Ustadz sana mengizinkan, insya Allah Ghazi, Ustadz ridoin Ghazi untuk tes polisi jalur hafal Quran. Jadi setelah itu Ghazi pulang dari pondok, padahal waktu itu belum waktunya libur atau jam waktu pulang gitu. Akhirnya Ghazi berangkat sama orang tua langsung ke kantor agama. Iya. Jadi tes polisinya untuk jalur hafal Quran ini harus ada persetujuan dari kantor agama. Dari Kementerian Keagamaan ya, provinsi. Jadi orang tua, bapak dan ibu langsung ngantar Ghazi ke kantor agama. Di sana dites hafalan Al-Qurannya. Jadi sampai kantor agama, hafalan dites dan akhirnya Ghazi, kamu bisa, hafalanmu bagus gitu. Kamu bisa ikut lanjut ke Polda untuk bisa ikut tes berikutnya. Oke. Dari ini Ghazi, dari Kementerian Keagamaan sendiri memberikan seperti apa gitu pemberitahuan untuk ke Poldanya bahwa Ghazi ini udah pantas nih untuk bisa ikut daftar polisi jalur hafalan Quran. Seperti apa bentuknya? Misalnya seperti sertifikat kah atau surat-surat kah gitu yang dilampirkan? Jadi selain ada sertifikat yang dibawa dari pondok juga tentang hafalan saya berapa dan hasil ujian di pondok, kantor agama juga buat sertifikat yang khusus dari kantor agama untuk dibawa ke Polda. Dari Polda. Oke. Dan selama hampir 3 tahun nih Ghazi mondok untuk menjadi hafiz Quran, melaksanakan tahfiz ya di pondoknya. Sudah berapa juz nih yang Ghazi sudah bisa hafal? Siap izin komandan, kalau untuk di pondok Ghazi hafalnya 23 juz. 23 juz. Di pondoknya. Yang 3 juznya itu pernah dihafalkan waktu SMA. Waktu SMA. Jadi totalnya 26 juz. 26 juz. Berarti selama 3 tahun, hampir 3 tahun di pondok itu Ghazi sudah bisa menghafalkan 23 juz ya? Iya, 23 juz. Masya Allah, saya aja belum tentu bisa nih, sahabat podcast. Kita kasih jempol dulu buat Ghazi nih, luar biasa, Masya Allah. Salah satu siswa SPN Polda Nusa Tenggara Barat yang insya Allah bentar lagi akan dilantik ya. Untuk menjadi anggota polisi, sudah ada yang bisa menghafalkan 26 juz ya. Kita doakan sudah selesai ini. Nanti bisa sampai 30 juz ya. Oke. Dan Ghazi bisa nggak bacakan saya salah satu ayat yang membuat Ghazi itu termotivasi untuk menjadi polisi? Siap, izin kemudian saya mungkin akan membacakan surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ayat ke-30, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu
يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi di ayat 30 saya juga ini buka terjemahannya bahwa artinya aku hendak menjadikan kafilah di bumi ya. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Itu firman dari Allah ya di surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi itu yang membuat motivasi Ghazi sendiri ya untuk menjadi seorang pemimpin ya di kepolisian. Insyaallah, amin ya. Dan untuk setelah ini kan Ghazi akan setelah dilantik nantinya menjadi polisi, Ghazi akan bertugas nih mengayomi, melindungi, melayani masyarakat ya. Jadi kalau misalnya mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, tentunya itu juga sudah ada ya di dalam Al-Quran. Bisa nggak dibacain saya salah satu suratnya yang menjelaskan bagaimana kita sebagai umat manusia itu bertugas untuk melindungi, menjaga dan melindungi antara sesama manusia. Siap, izin Komandan. Tentunya sebagai nanti setelah saya dilantik menjadi anggota polisi, saya mungkin harus menjadi anggota polisi yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sekecil apapun saya akan berbuat kebaikan untuk masyarakat nanti ke depannya. Karena saya berdalih pada surah Al-Zalzalah di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi artinya itu barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi sekecil apapun kita berbuat baik pada masyarakat, insya Allah kita akan melihat balasan itu. Jadi Allah akan berikan feedback untuk kita. Gitu. Iya, betul sekali. Dan itu ya, sobat podcast Polres Lombok Barat, saya merinding nih, karena tidak semua dari kita bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak yang Ghazi hafalkan saat ini. Dan dengan dia termotivasi bagaimana caranya dia, memang dia sebenarnya awalnya memang tidak mengejar dunia ya, itu yang buat saya terharu sebenarnya di awal setelah tamat SMA, yang sebagaimana sebagian besar dari kita tentunya kita akan mengejar cita-cita kita, kehidupan dunia yang lebih dahulu kita pentingkan. Tapi Ghazi ini memilih untuk mengejar tiket Allah untuk memasukkan ayah dan ibunya ke surga dengan cara menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali Ghazi. Saya ini khususnya saya bangga banget nih sebagai anggota Polri, tentunya bangga juga karena mempunyai junior yang insya Allah akan menjadi junior saya, maksudnya nanti yang sudah ada yang bisa menghafalkan Al-Quran seperti Ghazi. Dan mungkin ada pesan nggak nih buat teman-teman di luar sana yang ingin menjadi polisi tetapi belum tercapai sampai sekarang? Ada nggak motivasi buat teman-teman, pesan-pesannya maksud saya? Baik, khususnya untuk mungkin teman-teman di luar sana yang masih SMA yang ingin ada niat untuk daftar polisi, khususnya jalur Rikpro hafalan Al-Quran, pesan saya untuk mereka semua mungkin dikuatkan lagi hafalannya, diperbagus lagi hafalannya. Selain itu juga tetap belajar fisikonya, akademiknya, dan tetap jasmaninya nanti diperbaiki lagi. Jadi untuk tes Rikpro itu bukan sekedar hafalan aja, tapi nanti ada kesehatan, fisikonya tetap ada, akademik dan jasnya juga. Iya, betul sekali. Jadi itu ya sobat podcast Polres Lombok Barat, tips-tips dari Ghazi bagi kalian yang memang penghafal Al-Quran dan ingin menjadi anggota kepolisian. Masih banyak sekali kesempatan buat kalian untuk bisa menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan buat Ghazi, saya punya salah satu surat dari arti dari surat At-Talaq ayat 4 yang
Membuat saya berpikir bahwa memang Allah itu sudah memberikan jalan buat umatnya ya, yang artinya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Benar nggak sih? Siap, benar. Jadi izin kemudian, selain saya berpegang teguh kepada apa yang dikatakan Ustadz saya, kalau kamu udah kejar akhirat, insya Allah dunia kamu mengikuti, dan itu terjawab sekarang. Dan surah yang komandan sebutkan baru itu benar-benar saya amalkan dan saya pegang teguh juga. Jadi yang artinya barang siapa yang bertakwa, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, benar. Jadi dahulunya saya tidak pernah menyangka untuk bisa menjadi polisi. Saya hanya fokus untuk menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Cuman itu fokus saya dulu. Tiba-tiba Allah memberikan jalan, kamu jadi polisi. Gazi, kamu jadi polisi ya, gitu. Bisa dibilang gitu. Ya, jadi benar-benar rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Memang rezeki itu tidak disangka-sangka ada jalannya ya. Ya, mungkin saya bisa sebutkan ayatnya sedikit. Oh ya, bisa dibacakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Dan itu dia Sobat Podcast Polres Lombok Barat. Itu salah satu yang membuat kita termotivasi bahwa jika kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti itu ya. Itu Sobat Podcast Polres Lombok Barat. Demikian hari ini podcast saya bersama salah satu siswa Lajat Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Gazi Aldino, yang merupakan salah satu hafiz yang menghafalkan 26 juz dari 30 juz dalam Al-Quran. Dan sekali lagi terima kasih buat Gazi yang sudah mau hadir dalam acara podcast kita hari ini, dan saya berharap semoga nanti apa yang didapatkan selama Gazi mondok tadi bisa juga diamalkan nanti selama menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia ya. Oke teman-teman podcast Polres Lombok Barat, sekian podcast saya bersama Gazi Aldino hari ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.